Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan. Pada tema 3 ini kalian akan mempelajari teks eksplanasi, yaitu teks ilmiah berisi fakta yang akan membahas penemuan-penemuan di dunia, seperti penemuan listrik, penemuan lampu, penemuan komputer, penemuan radio, penemuan traffic light, dan seterusnya. Jadi kalau dulu kalian suka membaca tentang dongeng, cerita, hikayat atau legenda, cerita-cerita binatang, sekarang waktunya kalian mempelajari penemuan-penemuan yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan sehingga kita bisa masuk ke zaman modern seperti yang sekarang ini. Baik, kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan mengamati situasi di bawah ini. Di sini ada 2 gambar. Coba perhatikan apakah ada perbedaan? Ya, di sini anak keduanya sama-sama lagi belajar, cuman bedanya anak yang pertama belajar menggunakan cahaya lampu, sedangkan anak yang kedua karena listrik belum masuk, dia menggunakan nyala dari lilin. Nah, kedua hal ini masih terjadi sekarang ini ya, terutama di daerah-daerah pelosok di Indonesia masih menggunakan lampu minyak, lampu kompor, obor, dan seterusnya karena listrik mungkin belum masuk ke daerahnya. Sedangkan seperti kita yang di kota-kota besar, alhamdulillah listrik sudah banyak digunakan, jadi kita bisa menikmati manfaatnya menggunakan cahaya lampu. Dari listrik tersebut, mari kita coba telusur siapa sih yang pertama kali menemukan listrik. Tapi sebelumnya coba kita diskusikan. Sebutkan beberapa peralatan sekitarmu yang menggunakan listrik. Apa saja? Banyak ya, bisa lampu, bisa apa lagi? Bisa TV, bisa apa lagi? Bisa radio, bisa apa lagi? HP kalau nggak dicas nggak bisa nyala kan ya. Banyak sekali. Bahkan kalau nggak ada Magicom, biasanya kita akan kerepotan. Nggak bisa makan nasi. Nggak ada kulkas, kita ingin air dingin nggak bisa. Ibu rumah tangga pasti kerepotan karena makanan akan cepat busuk. Nomor 2, apakah listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan? Bagaimana menurut kalian? Tentunya sangat bermanfaat ya, dan banyak sekali manfaatnya seperti yang kita rasakan sekarang. Nomor 3, sebutkan manfaat listrik yang kamu rasakan. Banyak sekali ya. Listrik bisa untuk mengawetkan makanan, namanya kulkas. Listrik bisa digunakan untuk berkomunikasi, contohnya internet. Internet kalau nggak ada listrik ya nggak bisa nyala. Juga bisa untuk media informasi seperti televisi. Menerangi ruangan, nah lampu namanya. Mengeluarkan suara untuk informasi dan musik lagu, radio namanya. Buat masak nasi, Magicom. Buat masak juga ada namanya kompor listrik. Nomor 4, bagaimana jika tidak ada listrik? Wah, tentunya sulit sekali ya. Kita pernah mengalami mati lampu dari Jawa sampai Bali. Mungkin ada yang masih ingat sekitar 2 tahun kemarin. Bapak lupa apa setahun kemarin ya. Dari Jawa sampai Bali ini mati lampu. Pulau Jawa, dan mati lampunya bukan waktu sebentar. Karena Pulau Jawa sampai Pulau Bali, sehingga sampai kendaraan pun mau isi bensin tidak bisa. Karena apa? Karena SPBU juga untuk bisa mengalirkan bensin harus menggunakan listrik. Alhasil kendaraan pun tidak bisa, yang sedang berkendara tidak bisa mendapatkan bensin, mogok akhirnya. Luar biasa manfaat listrik dewasa ini. Baik, sekarang kita coba lihat siapa sih yang menemukan listrik pertama kali. Nah, beliau adalah Michael Faraday, kelahiran Inggris dari Newington Butts. Banyak sekali sebetulnya orang-orang para ilmuwan yang meneliti listrik, cuman para sejarawan
Penelusur yang pertama kali mereka sepakat adalah Michael Faraday. Beliaulah yang mengawali penemuan listrik dengan menggunakan gaya magnet dan kumparan kawat. Mari kita baca, di buku juga ada. Mari kita baca ya. Ini kalau dari teks bahasa Indonesia, ini masuknya teks eksplanasi. Bapak jelaskan selintas. Teks eksplanasi itu paragraf pertama ya, biar mudah aja. Ini namanya pembukaan. Pembukaan. Yang ke bawah namanya isi. Paragraf terakhir namanya penutup. Oke, coba kita baca. Di antara nama-nama peneliti terbaik di bidang kelistrikan seperti Ampere, Ørsted, William Gilbert, atau Charles de Coulomb, ada satu nama yang berjasa dan perintis dalam penelitian mengenai magnet dan listrik. Namanya adalah Michael Faraday, seorang ilmuwan kelahiran Inggris pada tanggal 22 September 1791 di Newington, Bath, Inggris. Dia paragraf pertama ini menjelaskan, memberikan pendahuluan tentang yang akan dibahas pada wacana ini, yaitu tentang Michael Faraday. Faraday mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnet dan elektrokimia. Berkat penelitiannya, listrik menjadi teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan. Oleh karena itu, ia mendapat julukan sebagai Bapak Listrik. Wah, luar biasa ya. Ini namanya teks eksplanasi anak-anak, teks yang bersifat ilmiah membahas tentang gejala alam atau fenomena sosial. Ini maksudnya gejala alam. Teks ilmiah ya tentang penemuan listrik. Bisa kalian lanjutkan bacanya di buku. Ini sangat menarik. Di antara nanti yang lain juga ada penemuan-penemuan lain. Ini menceritakan bagaimana Faraday menemukan listrik. Jadi dia mengawali dengan penemuan homopolar motor, menghasilkan rotasi elektromagnet. Mungkin ada istilah-istilah yang belum kalian pahami, tapi kalian bisa cari itu terjemahannya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rotasi elektromagnet berarti perputaran elektromagnet, gaya magnet. Jadi ini menjadi dasar teknologi elektromagnet. Faraday melakukan percobaan baru dengan menggunakan dua kumparan kawat. Dari percobaan ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Baik, itu adalah penjelasan tentang penemuan dari Michael Faraday, yaitu listrik, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Oke, lanjut. Kita akan mendalami apa sih teks eksplanasi. Nah, tadi selintas sudah kita ulas, kita lihat ya, teks eksplanasi itu seperti tadi ya, bersifatnya ilmiah, berisi fakta, dan ya agak-agak serius lah. Beda dengan dongeng si kancil atau Upin Ipin. Teks eksplanasi itu apa sih? Teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi fenomena atau suatu hal. Suatu halnya yang pasti bukan gosip. Isinya berupa fakta. Contohnya apa sih? Teks tentang budaya, gejala alam, proses terjadi sesuatu, proses pembentukan gunung berapi, proses terjadinya gempa, proses penemuan listrik, penemuan komputer, penemuan lampu, penemuan kereta, penemuan mesin uap, dan seterusnya. Kalau kalian baca di situ sebetulnya sungguh menarik ya, sangat menarik, sehingga memperluas wawasan kita. Fungsinya apa sih? Teks eksplanasi itu fungsinya untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, tentang proses terjadinya sesuatu, disusun menurut prinsip sebab akibat. Ada sebab, pasti ada akibat. Nah, struktur dari teks eksplanasi ada 3 anak-anak. Yang pertama, nah ini pernyataan umum. Jadi ini semacam pendahuluan dulu. Yang kedua, baru teks itu akan memaparkan, menjelaskan tentang akan menjelaskan tentang gagasan dari wacana tersebut. Fakta ilmiahnya apa, itu baru dijelaskan di
bagian deretan penjelas. Yang ketiga, setelah selesai ada penutup atau sebuah kesimpulan. Nama lain dari simpulan, nama lain dari penutup, ini berisi tentang, nama lainnya adalah interpretasi. Interpretasi itu jadi semacam kesimpulan atau pendapat. Nah, setelah tadi kita mengetahui bagaimana listrik ditemukan, sekarang pertanyaannya bagaimana sih listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, kalian lihat ya, di rumah kan lampu menyala, magicom menyala, kulkas bisa dipakai, AC dingin. Nah, itu dari mana? Ini rumah kita. Listriknya itu dari mana? Nah, sebetulnya kalau kita telusur, ternyata listrik itu setelah melalui perjalanan panjang sejauh ratusan kilometer, di mana listrik dilahirkan. Nah, di mana listrik dilahirkan? Nah, di sini. Listrik dilahirkan dari sebuah pembangkit listrik. Dari sebuah alat bernama pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu adalah alat-alat yang berfungsi untuk membangkitkan listrik. Beda-beda. Ada PLTA, ada PLTD, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU. Contohnya PLTA apa itu? Pembangkit listrik tenaga air. Kita kenal namanya PLTA Suryalaya, PLTA yang lain lagi. Ada Python di Jawa Timur. Ada PLTA mana lagi, banyak ya. Jadi PLTA itu menggunakan aliran air seperti air terjun atau air yang deras. Aliran sungai itu digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan listrik. Listrik sudah dihasilkan, tetapi tegangannya masih besar sekali. Ini bisa saja sampai ke 20 sampai 150 ribu kilo 150 kilovolt. Jadi 150 ribu volt ya. Dari pembangkit listrik ini dialirkan ke tiang-tiang listrik raksasa. Nah, seperti ini. Mungkin kalau kalian perjalanan dari Serang ke Jakarta pasti banyak menemukan tiang listrik sebesar ini, atau di Serang juga ada. Ini kita kenal namanya sutet. Nah, sutet. Apa itu sutet? Sutet adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi ini ekstra tinggi. Kalau kalian berani megang, Bapak acungkan jempol. Tegangan ekstra tinggi. Jadi jangan sekali-kali megang. Ini tegangan ekstra tinggi. Kenapa kok tinggi banget? Karena dia akan menempuh perjalanan ratusan kilometer supaya bisa sampai ke rumah kita. Karena mereka, si listrik itu kan melewati gunung, melewati lembah sampai akhirnya ke rumah kita. Jauh banget ya, jauh Pak. Apalagi dia tidak menggunakan kendaraan. Jadi dia harus diberikan tegangan yang tinggi supaya sampai ke rumah kita masih dalam kondisi utuh. Karena kalau jauh perjalanan, listrik itu bisa hilang, bisa hangus di tengah jalan. Baik, kita coba lihat. Jadi ini sudah jadi sutet. Nah, dari sutet ini kalau sudah sampai ke pemukiman diturunkan jadi saluran udara tegangan tinggi. Nah, ada yang dialirkan ke industri. Kalau industri butuh tegangan yang besar. Ada yang dialirkan ke ke perusahaan. Tapi kalau buat rumah, buat masjid itu cukup 220 volt saja. Jadi dari sini tegangannya tinggi. Nah, di sini diturunkan dari 150 kV jadi 20 kV. Nyampe pemukiman diturunkan lagi jadi 220 volt. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dari pembangkit listrik ini sampai ke rumah kita
tegangannya tinggi, kemudian turun sampai akhirnya bisa dipakai di rumah kita. Kalau tegangannya masih tinggi, mungkin rumah kita bisa meledak. Nah, coba nanti kalian cari istilah-istilah berikut ini. Apa itu PLTA? Tadi sudah dikasih tahu, pembangkit listrik tenaga air. Bisa juga angin. Coba kalian nanti cari PLTP apa? PLTU, trafo gardu induk. Nah, coba kalian cari ya. Nomor 2, di manakah listrik diproduksi? Nah, di pembangkit listrik. Nomor 3, siapa yang dimaksud konsumen listrik? Konsumen listrik adalah orang-orang atau pemukiman atau perusahaan atau pabrik yang menggunakan listrik untuk keperluan hidupnya. Ya, kita intinya manusia ya. Bagian apa saja yang dilalui oleh arus listrik untuk sampai ke konsumen? Dia melalui apa saja tadi? Pembangkit listrik ya. Terus ada trafo. Ini trafo itu pembangkit bisa penurun tegangan. Juga kabel ya, tiang-tiang listrik dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan melihat listrik yang sangat kecil yang bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Listrik dari baterai dan lampu kecil. Nah, ini bisa kalian menyalakan listrik tanpa harus jauh-jauh ke Suryalaya, ke Python atau ke pembangkit listrik lainnya. Kita bisa menghasilkan listrik dari sebuah sumber listrik yang sangat kecil, bisa beli di warung. Namanya apa? Baterai atau elemen kering. Nah, ini juga bisa menghasilkan listrik, tidak usah dari pembangkit listrik. Bisa beli di warung, bisa dimasukin ke kantong, bisa dimasukin ke tas. Nah, ini namanya pembangkit listrik sederhana. Coba kalian lihat dari sumber listrik ini, listrik bisa dihasilkan dengan cara menghubungkan dengan kawat penghantar ya. Kabel penghantar nanti dihubungkan dengan komponen listrik yang cukup, lampu kecil gitu. Kalau ketika lampunya dihubungkan, nanti lampunya akan menyala. Tring. Tidak percaya, bagus. Kalau tidak percaya, kalian nanti bikin percobaan sendiri ya. Beli kabel, beli baterai, dan beli lampu. Lampunya lampu kecil saja seperti lampu buat senter. Kalau tidak punya senter, kalian bisa beli lampu kecil ini di toko elektronik. Jadi bagian-bagian dari rangkaian sederhana ini terdiri dari sumber listrik, kabel penghantar, dan komponen listrik. Komponen listriknya apa di sini? Lampu. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.